Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa ngumpul bareng di acara Hijrah Fest ini dengan geng kita, dengan teman kita untuk sama-sama belajar lebih mengenal dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapetin di dalam tongkrongan kita pada malam ini dan beberapa hari ke depan bukan sekedar jadi wawasan, tapi juga bisa memperbaiki akhlak kita kepada orang yang ada di sekitar kita, dan pastinya bisa membuat kita merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk Nabi besar, teladan kita, penolong kita nanti di akhirat dengan seizin Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih buat panitia semuanya yang udah riwah untuk bisa menyelenggarakan acara yang luar biasa ini, mengumpulkan anak-anak muda se-Indonesia lah, karena dari Sabang sampai Merauke ngumpul di sini dengan harapan yang sama, pengen dapetin ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya sama, statusnya berbeda. Nggak apa-apa. Maaf ya. Mulai. Oke, malam ini kita bakal bahas tentang Dear Haters. Ya itulah pokoknya. Kita ngebahas tentang haters ya. Ada yang merasa nggak punya haters? Ada yang punya haters? Banyak. Oke, sekarang terakhir. Ada yang hatersnya mantan? Nggak boleh ya. Tidak boleh memutuskan silaturahim. Memutuskan hubungan boleh. Oke, haters ya. Kita kalau ngomongin tentang masalah haters itu sebetulnya itu bukan cuma ngomongin masalah sosial media. Itu kan cuma judul yang bikin kita mungkin lebih bisa kebayang, karena itu daily kita banget lah tentang kehidupan sosial media. Tapi haters itu adanya bukan cuma di sosial media. Bahkan ada haters yang hubungannya sangat dekat dengan kita. Bisa jadi dia adalah keluarga kita sendiri, tapi dia haters banget. Siapa nabi yang pernah di-hate oleh keluarganya sendiri? Yusuf alaihissalam. Beliau di-hate oleh kakak-kakaknya sendiri. Siapa lagi? Nuh alaihissalam. Beliau di-hate oleh anaknya sendiri. Siapa lagi? Lut alaihissalam. Beliau di-hate oleh istrinya sendiri. Dan pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di-hate oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Jadi ngomongin tentang masalah haters itu bukan cuma bicara tentang etika sosial media, walaupun itu termasuk salah satu di antaranya. Dan itu daily kita banget, kehidupan kita banget. Saya pikir ngomongin tentang gimana cara kita ngeladenin haters itu termasuk di antara need kebutuhan dasar kita sekarang. Karena mau gak mau, sebaik apapun kita, pasti kita gak mungkin gak punya haters. Sebaik apapun. Kadang-kadang kalau di sosial media, kita posting apa aja salah. Posting main, katanya kok banyak main. Posting ngaji, ria gitu ya. Jadi salah juga tetap gitu. Kita posting main, jangan banyak main, kan hidup bukan untuk main-main. Kita posting salawatan, tilawah, tahajud, katanya sombong, pamer gitu kan. Jadi haters itu selalu ada. Bahkan di dalam sholat juga kadang-kadang ada haters. Dalam sholat loh, ada haters. Terutama kalau imamnya bacanya kepanjangan. Itu haters itu banyak. Dan komennya haters dalam sholat tuh gimana? Bersin-bersin, batuk-batuk, terus ya bersinnya tuh bersin lebay banget gitu. Itu kan komen-komen haters dalam sholat ya. Ada juga
makmum kayak punya masalah pribadi gitu sama imam. Dia kayak berharap gitu imam bacanya salah gitu kan. Begitu imamnya salah dia teriakin dari belakang gitu. Apalagi kalau ayat yang dibaca imam itu ayat yang dia hafal. Paling aman kalau kita sholat baca ayat yang makmum rata-rata nggak hafal. Itu mau salah semua nggak ada yang benerin. Biasa aja diam gitu. Karena saya pernah bukan banyak hafalan ya, cuman ada beberapa paragraf yang saya hafal kayak di tengah-tengah Quran gitu yang nggak semua orang hafal. Ngimamin aja. Sebutlah misalnya kayak surat favorit saya surat Maryam. Wal qur'il kitabi Maryam idza tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Udah gitu lupa. Pas lupa diam semuanya. Makmum, ini makmum tawadu gitu. Enggak ada yang ngomong. Wah, aduh lupa Wal qur'il kitabi Maryam. Lupa lagi. Qul huwallahu ahad. Standar. Itu surat pelampiasan buat orang-orang yang hafalannya nggak lancar. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lupa. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini karena lupa. Saya bukan memperolok-olok ya, ada kejadian kayak gitu. Kebalik, sama kayak dari surat At-Takatsur loncatnya ke surat An-Naba. Kalla saya'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ini karena yang dibaca itu suratnya nggak common, nggak semua orang hafal. Tapi kadang-kadang makmum ini aneh. Ada makmum yang kayak campur banget gitu. Dia kalau misalnya suratnya, kan dia hafal beberapa surat yang jarang orang hafal, tapi lumayan lah ada yang tahu, kayak surat Al-Mulk, nggak semua hafal, tapi lumayan banyak juga yang tahu gitu. Kalau imamnya baca surat yang jarang orang hafal, makmumnya pada diam, begitu salah diam. Giliran imamnya baca surat yang kayaknya nggak semua hafal, tapi setengahnya hafal, kan pada campur tuh, kayak gue juga hafal loh, gitu. Jadi imamnya baca gitu kan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya suka kadang-kadang baca ayat di dalam sholat, pas berkesan kayak pengen diulang-ulang gitu kan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang lagi. Makmumnya di belakang salah paham, suuzon. Wah, imamnya lupa nih. Teriak rame-rame dari belakang, Alladzi khalaqal gitu. Terus saya yang ngerasa nggak salah, saya tuh nggak lupa, saya nggak salah, saya cuma pengen ngulang-ngulang ayat doang, kan sebel banget deh sebagai imam gitu kan. Alladzi khalaqal. Kalau bisa ngomong udah ngomong tahu. Untungnya nggak boleh ngomong dalam sholat gitu, sebel banget nggak sih? Ini namanya haters di dalam sholat. Kayak ada masalah pribadi gitu antara dia sama imamnya. Terus kayak penuh dengan kecurigaan lah, terlalu kritis lah. Di dalam sholat juga bisa kayak gitu. Ada juga yang di dalam sholat Jumat, khotbah, makmum, hatersnya khotib. Khotib agak panjang dikit, di ujung udah amin. Nah ini haters namanya. Jadi dalam ibadah aja, dalam ritual agama aja, kita nggak bisa lepas dari para haters. Selalu aja ada yang salah. Termasuk ada seorang jamaah tuh, pernah seorang ustadz ceramah di sebuah masjid kayak agak di kampung gitu. Terus karena mic-nya nggak terlalu bagus, pakai kabel gitu. Karena mic-nya ngadat, suka hilang-hilang suaranya. Akhirnya mic-nya digantung di tembok gitu, pakein lakban di tembok berbentuk salib. Kan mic-nya gini, terus kasih lakban kan. Pas sesi tanya jawab, ada makmum nanya gini, jamaah, Ustadz boleh nanya enggak? Apa hukumnya salib di dalam masjid? Ustadz bilang, mana salib? Itu ada aja salahnya. Ini namanya kalau dalam bahasa fikih disebut dengan istilah takalluf. Arti takalluf suka memasalahkan sesuatu yang bukan masalah, suka membesar-besarkan sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang kadang-kadang didiamin juga udah beres, tapi diramein gitu, digoreng. Itulah haters. Di dalam masjid ada haters, kadang-kadang
di dalam khutbah ada haters, di ceramah ada haters. Kita datang ke teman-teman kita juga pas ikut ta'lim gitu, kadang-kadang ada haters yang sengaja pengen mojokin kita dengan pertanyaan. Misalnya, ini orang baru hijrah, dia kayak pekerjaan dia tuh masih syubhat lah ya, atau sumbernya haram. Dia punya pekerjaan yang tidak halal. Dan ketika dia baru hijrah, dia tuh pengen belajar tentang kebesaran Allah, pengen belajar yakin dulu sama Allah. Nanti kalau dia udah yakin, dia sendiri akan ninggalin pekerjaan yang syubhat. Karena yang mendorong orang berani mengambil resiko ninggalin pekerjaan yang hasilnya gede tapi nggak halal, itu kalau nggak yakin sama Allah nggak akan berani. Maka ilmu pertama yang dia pengen belajar itu tentang kebesaran Allah. Tapi ada aja tuh yang baru ketemu sama, baru ngajak temannya sekali ke ta'lim, langsung nodong dengan pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya kerja di yang sistem riba gitu. Dia kayak ngerasa, wah gua banget nih pertanyaannya. Terus ada yang baru datang dengan hijabnya yang mungkin belum ideal ya lah. Saya nggak bilang syar'i karena istilah syar'i kadang-kadang terlalu diidentikan dengan sesuatu, belum terlalu ideal. Kalau buat saya sih jilbab ideal itu bukan modelnya, model terserah. Karena ada model macam-macam jilbab kan, ada jilbab yang twister hijab kan, tornado gitu, ke atas gitu. Ada yang agak galau gitu, tarik di sini gitu, di tengah gitu kan. Nggak masalah sih, keren gitu ya. Ada yang warna-warni kayak rainbow hijab misalnya. Jadi di sini warna apa? Warna-warni. Sampai lipstiknya juga warna-warni. Ada yang lipstiknya bawahnya matte, atasnya glossy. Artinya kenapa bisa gitu Ustaz? Soalnya suami saya galau gitu Ustaz. Pas saya coba yang matte, kata dia, kamu kayak dehidrasi deh. Pas saya coba yang glossy, katanya kamu kayak habis makan pisang goreng ya, berminyak. Akhirnya pakai dua-duanya. Dia tuh pakai hijab belum sempurna teman-teman, baru belajar lah ya, kayak baru diikat di sini doang, terus kayak gatal-gatal gitu. Akhirnya dia longgarin iketannya sehingga kelihatan leher. Dia baru datang ke taklim, langsung ditodong sama pertanyaan, Ustadz, apa hukum pakai hijab yang kayak gini? Ini artinya haters banget nih. Kadang-kadang kita nggak sengaja, kita tuh jadi haters buat orang lain. Yang kita cuma ngelihat sisi buruknya, cuma ngelihat sisi kurangnya, cuma ngelihat sisi salahnya. Padahal bisa jadi dia itu udah punya sebuah perubahan yang luar biasa. Jadi kalau kita hanya ngelihat ideal doang, tapi nggak mau tahu tentang prosesnya, maka kita akan selalu menemukan aib pada diri orang lain. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Nggak dicari aja ketemu, apalagi dicari. Itulah manusia. Kita nggak nyari kesalahan orang, pasti ketemu, apalagi dicari-cari. Sengaja nih, cari ini kesalahannya. Semua YouTube-nya dikumpulin, kontennya di crop, udah gitu viral. Ustaz curhat. Udah gitu dikasih echo gitu ya. 55 kilo. Jadi kesannya kayak gue gimana gitu. Oke, nggak ada sesi curhat malam ini. Lanjut ya, artinya haters itu bisa di mana aja teman-teman, bisa di rumah kita. Kadang-kadang hatersnya itu adalah keluarga kita sendiri. Kadang-kadang hatersnya malah pasangan kita sendiri, kayak Nabi Nuh alaihissalam atau Nabi Lut alaihissalam. Bisa jadi haters itu di grup geng kita banget. Kita punya geng SD atau geng TK, geng playgroup, kita bikin grup gitu ya, grup WhatsApp. Biar silaturahimnya terjaga gitu. Geng playgroup. Dulu mungkin geng kita tuh ada 40 orang satu kelas di SD, sekarang sisanya 4 orang gitu. Kenapa? Banyak yang udah, ya gitu lah, udah innalillah gitu ya. Tinggal 4 orang, berarti usianya udah lanjut nih. Grupnya berempat, cuman Fantastic Four gitu. Jadi grupnya berempat, namanya grup Fantastic Four gitu, atau kalau cewek-cewek namanya grup solehah lah ya. Udah gitu kayak kita di dalam grup itu biasanya suka rame, terus ada yang broadcast, terus ada yang chat, ada yang respon segala macam. Kayak seru gitu grupnya. Tiba-tiba ada yang baper. Kenapa baper? Bisa aja dia lagi kayak mungkin lagi datang periodenya, jadi kayak gampang baper gitu. Atau bisa juga dia baper gara-gara tersinggung dengan sikap kita di grup. Saya pernah juga dengar cerita dari seseorang gitu. Grupnya nih mereka mau lagi pengen punya sebuah trip, pengen jalan gitu.
pengen jalan, tapi salah satu anggota grupnya tuh nggak bisa ikut, soalnya dia lagi sakit, habis jatuh terus kayak nggak bisa jalan, ininya dikasih kayak gitu-gitu, jadi nggak bisa jalan. Teman-temannya jalan nih, jalan foto-foto, mereka kayak have fun gitu, di foto, di update di grup. Dia kan ngerasa tersinggung ya, kok kalian nggak jaga perasaan gua banget sih, kalian jalan-jalan, saya nggak bisa jalan-jalan, tapi kan foto-foto terus di update di grup, akhirnya dia left grup. Itu bisa banget terjadi, atau dia nggak left grup, tapi dia kayak jadi haters di grup itu. Setiap kita posting apa, dia bantah, dia keluarin dalil, dia menjudge, dia apa kayak gitu. Jangan sombong, sombong itu tidak akan masuk surga gitu, pakai ayat, pakai hadis, ada aja. Kenapa? Karena hidup kita tuh gak bisa lepas dari yang namanya haters. Kayaknya terlalu naif ya, kalau kita berharap gak ada orang yang benci sama kita. Itu terlalu naif. Kayak kurang realistis gitu. Siapa kita yang sampai gak ada yang benci sama kita? Rasulullah aja yang udah gak diragukan lagi kesolehannya, udah gak diragukan lagi kebaikan akhlaknya, gak diragukan lagi sifat beliau yang ra'fah. Tahu arti ra'fah? Ra'fah itu sangat menjaga perasaan orang. Itu ra'fah. Makanya Nabi itu kata Allah di surat At-Taubah, bil mu'minina ra'ufur rahim. Sangat ra'fah, sangat menjaga perasaan orang. Ternyata orang sekeren Nabi Muhammad aja punya haters. Memang ada ayat tentang haters di zaman Nabi? Ada. Salah satu ayat yang bercerita tentang haters kepada Nabi itu adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu kalau kita baca cerita di balik ayat itu, atau dikenal dengan istilah apa? Asbabun nuzul. Itu tentang cerita para haters di zaman Nabi. Salah satunya bernama As bin Wa'il. As bin Wa'il ini nge-hate Nabi banget. Dia hatersnya Nabi banget, gak suka banget sama Nabi. Sehingga ketika Nabi dapat musibah, anak beliau dari Khadijah yang laki-laki namanya Abdullah bin Muhammad, salah satu anak laki-laki Nabi wafat, maka As bin Wa'il itu posting dengan kalimat yang sangat, captionnya itu gak enak banget. Apa captionnya? Muhammad abtar, Muhammad abtar. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah abtar. Apa arti abtar? Abtar itu bisa berarti bangkrut, abtar itu bisa berarti terputus, abtar itu bisa berarti rugi banget. Pokoknya abtar itu bisa dibilang kayak hina gitu. Karena buat orang Arab pada masa itu, kalau seorang laki-laki kehilangan anak laki-laki, maka dia disebut orang yang abtar, orang yang paling rugi, orang yang paling hina, karena tidak punya lagi penerus. Kalau bahasa kita sekarang bisa dibilang kayak menyebutnya bandul. Abtar juga bisa bermakna bandul. Jadi ketika Nabi lagi dapat musibah, anaknya yang kecil Abdullah meninggal dunia, maka As bin Wa'il langsung melihat Nabi dengan komennya abtar, abtar, abtar gitu. Di caps lock lah gitu, pakai tanda seru, terus dikasih bintang-bintang biar semua orang lihat, terus di-mention semua teman-temannya satu persatu. Abu underscore Jahal, Abu underscore Wahab gitu. Pokoknya semua haters-hatersnya tuh di-mention sama dia dengan kalimat abtar, abtar, abtar. Dan ini membuat Nabi merasa sedih. Ini komen dari As bin Wa'il. Cukupkah di As bin Wa'il? Nggak cukup, ternyata ditambah lagi oleh pamannya beliau, Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan abtar juga. Jadi kata abtar menjadi viral waktu itu, bahkan menjadi kayak abtar challenge gitu. Sampai ada challenge-nya. Gimana abtar challenge misalnya, mereka kayak mendendangkan kalimat abtar, siapa yang bisa bikin postingan tentang abtar. Akhirnya berlomba-lomba pengen memviralkan kalimat abtar di Mekah. Muncullah nama Abu Lahab, muncullah nama Wa'il, muncullah nama Abu Jahal, muncullah nama-nama orang-orang yang semuanya hatersnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang bikin Nabi sedih itu ketika orang-orang Yahudi dari Madinah berdagang di Makkah, kemudian Abu Jahal menemui mereka mengatakan, wahai penduduk Madinah, wahai orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, wahai orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, wahai orang-orang Yahudi dari Yathrib. Mereka mengatakan, kalian kenal kami kan? Kami ini adalah orang Quraisy. Kami adalah penyambut tamu yang terbaik. Kami adalah orang yang selalu memberi makan kepada orang yang miskin. Kami punya banyak anak laki-laki. Menurut kalian,
siapa lebih baik antara kami dengan laki-laki yang abtar itu? Nabi Muhammad tidak lagi dipanggil dengan nama Muhammad, tapi dipanggil rajulun abtar, laki-laki yang mandul. Itu panggilan mereka terhadap Nabi. Rajulun abtar, laki-laki yang mandul. Mana lebih baik, kami atau rajulun abtar? Maka orang-orang Yahudi yang memang benci juga kepada Rasulullah, mereka mengatakan, antum, kalian ahsan minhu, kalian lebih baik daripada min hadzal rajul abtar, daripada laki-laki yang mandul ini. Sehingga terkenallah Nabi sebagai rajulun abtar di Yathrib atau Madinah. Viral di mana-mana Nabi sebagai abtar. Apakah Nabi membalas? Tidak, Allah yang membalas. Dalam keadaan Nabi sedih banget, dikata-katain abtar, dan itu semua orang ngomongin Nabi lewat, abtar lewat, jangan dekat-dekat, jangan ketularan, segala macam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat melalui Jibril, hiburan untuk Rasulullah SAW. Kalimatnya, inna a'tainakal kautsar. Kamu tidak abtar Muhammad, kamu dapat banyak kebaikan, kautsar. Jadi lawannya abtar, kautsar. Kalau Nabi, kalau orang-orang haters itu mempopulerkan kalimat abtar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempopulerkan kalimat kautsar. Ini perang media di zaman Rasulullah. Jadi ketika haters bilang abtar, para malaikat mengatakan kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka. Apa arti syani'aka? Sesungguhnya para hatersmu. Itu terjemah jadidah, terjemah mu'asarah, terjemah kontemporer. Mungkin sekarang Al-Quran butuh diterjemahkan dengan terjemah anak muda, terjemah syabab. Sedikit dai yang berani menerjemahkan itu dengan terjemah anak muda. Kenapa? Karena kita terpaku dengan terjemah yang lama. Padahal anak muda butuh terjemah baru terhadap Al-Quran supaya paham. Syani'aka, kalau dalam bahasa terjemah lama, yang membencimu, yang mencelamu. Kalau dalam bahasa sosmed apa? Haters. Jadi inna syani'aka huwal abtar, bisa bilang orang yang jadi haters kamu itulah yang abtar, kata Allah. Jadi Allah membalikan kata-kata abtar kepada orang-orang yang mengatakannya. Dan ini artinya apa teman-teman? Hati-hati dengan kalimat dan komen-komen yang negatif. Karena ini berlaku dalam hadis Nabi. Siapa yang mengucapkan, dulu mengucapkan dengan lisan, kalau sekarang mengetik ya. Siapa yang mengucapkan atau mengetik kalimat yang buruk terhadap seseorang yang dimention, di tag sama dia, maka kalimat itu akan naik ke langit. Lalu pintu langit akan tertutup karena langit tidak menerima yang buruk. Ketika pintu langit tertutup, maka kalimat itu akan turun ke bumi, mencari orang yang dimention di dalam kalimat tadi. Misalnya at siapa, dia cari itu, at ke orang itu. Ketika dicari ketemu, ternyata orang itu tidak layak menerima kalimat buruk karena dia lebih baik daripada ucapan ini, maka kalimat itu akan balik lagi kepada akun orang yang komen. Kalimat ini akan balik lagi kepada orang yang bicara, sehingga kalimat yang dia ucapkan sama saja dengan mencela diri sendiri atau mendoakan diri sendiri dengan kalimat yang buruk. Itulah bahayanya haters. Ternyata hadis Nabi itu kalau diterjemahin lebih luas, bukan hanya berlaku dalam konteks yang mungkin agak-agak kurang daily ya, kurang aplikatif ya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita tuh yang mungkin lebih banyak main di sosmed, hadis Nabi tentang kalimat yang naik ke atas balik lagi ke orangnya, itu bisa berlaku dalam komen-komen hate kita. Sehingga hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Walaupun kita benci sama orang lain, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah gara-gara kalian tidak suka kepada satu kaum, gara-gara kalian beda hashtag, gara-gara kalian beda grup, gara-gara kalian beda mazhab, yang satu kunut, yang satu tidak, gara-gara kalian beda ormas, gara-gara kalian beda kepentingan 2019, yang kalian kemudian tidak suka kepada kalimat orang lain, maka janganlah membuat kalian tidak lagi bersikap adil. Apa arti bersikap adil? Berbicara dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak, menyebut dengan kalimat-kalimat celaan. Karena di dalam Islam tidak ada seorang pun yang layak dicela oleh kita, hanya Allah yang layak mencela mereka. Abu Jahal, bukan Nabi yang ngomong beliau Abu Jahal, Allah yang nyuruh. Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, Allah yang nyuruh.
Nabi tidak membalas Abu Jahal dengan kalimat jahil. Tetapi kalau Allah berhak, karena Allah Maha tahu isi hati hambanya. Sehingga setelah wahyu sudah terputus, kita tidak layak untuk mencela seseorang. Kita hanya cukup menasehatinya. Kalau kejahatannya kejahatan yang sifatnya fahsya, apa arti fahsya? Dosa yang hanya merugikan dirinya sendiri, maka kita menasehatinya secara tertutup, jangan dibuka di tempat umum. Tapi kalau kesalahannya mungkar, apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya dosa yang tidak merugikan orang lain, aib. Maka kalau kita mau menasehati seseorang yang punya aib, nasihati secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dosanya mungkar, dia mencela agama, dia memperolok-olok agama, dia membuat orang salah paham tentang agama, ini bukan fahsya, ini mungkar. Sehingga dia dinasihatinya di tempat umum. Supaya apa? Supaya orang tahu dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini juga mungkin jawaban buat orang yang salah paham tentang request saya terhadap postingan Ustaz Umar Mita. Karena Ustaz Umar Mita menasihati orang itu di tempat umum. Kenapa? Ustaz Umar Mita seorang ulama. Nggak mungkin beliau nggak tahu etika dalam menasihati. Kenapa beliau posting di sosial media? Karena ini mungkar, bukan fahsya. Kalau ini fahsya, dosa yang dia lakukan dan hanya merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, pasti Ustaz Umar Mita akan mendatangi dia dan menasihatinya secara sembunyi-sembunyi. Berhubung ini mungkar, banyak orang yang kemudian salah paham tentang Islam dan meremehkan sehingga bisa memperolok-olokkan agama, maka ini harus dinasihati di tempat umum sehingga semua orang tahu, tapi tidak mencela. Makanya Nabi SAW bersabda, jika kalian menemukan ada seorang budak perempuan, budak loh, yang artinya diperjualbelikan. Kalau ada budak perempuan melakukan kesalahan, yaitu berzina, maaf, disebutkan di situ, melakukan perzinahan, artinya dosa besar, maka cambuklah dia, tapi jangan cela. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin, bab larangan mencela. Cambuklah dia, karena itu hak agama, tapi jangan mencela. Lalu kalau budak perempuan ini melakukan lagi kesalahan untuk 2 kali, maka cambuklah dia, tapi jangan mencela. Kalau budak perempuan yang sama melakukan lagi zina sampai 3 kali, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali, saking murahnya, tapi jangan cela dia. Coba hadisnya, jangan mencela. Maka teman-teman, hati-hati dengan kalimat yang kita tulis, yang kita ketik, yang kita ucapkan, yang kita repost, yang kita jadikan caption atau komen kita. Kalau kalimat ini ternyata kalimat yang head dan ada unsur celaan di dalamnya, lalu kita kirim, kita send, kita upload, maka kemudian kalimat ini akan naik kepada Allah SWT. Dia bukan hanya berada di sosial media, tapi dia juga berada di pintu langit. Dia ketuk satu persatu pintu langit, tapi tidak ada yang terbuka untuknya. Kenapa? Karena langit tidak menerima keburukan. Tertutup rapat, sehingga dia nggak bisa menembus pintu langit. Akhirnya dia turun ke bumi. Dia cari orang yang di-add di dalam postingan itu. Kalau orang itu tidak seperti yang kita ucapkan, maka kalimat kita akan balik lagi menjadi doa atas diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ini tentang haters, teman-teman. Ternyata berat, bukan masalah sepele. Jangan-jangan kenapa kita susah menghafal Quran? Kita sering melihat orang lain dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kita bilang bodoh misalnya. Kita bilang kalimat-kalimat dari hewan misalnya. Kita bilang kalimat-kalimat yang sifatnya menjudge orang lain dengan istilah-istilah yang bahaya untuk keimanannya. Sehingga akhirnya, Ustaz, kenapa ya iman saya kok nggak naik-naik? Karena kita menuduh orang lain dengan tuduhan yang imannya tidak baik. Maka lebih baik kita menasihati kalau itu salah. Kalau tidak, maka kita mendoakan. Maka kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau nggak usah komen. Faliyakul khairan, komenlah yang baik. Atau sementara kalau kita nggak bisa jadi likers atau komen yang baik atau smart citizen dan smart netizen, maka minimal aw liyasmut, nggak usah komen, nggak usah nge-like, nggak usah follow kalau perlu. Auliyasmut dalam konteks sosial media, nggak usah follow, nggak usah komen, nggak usah nge-like, diam aja. Maka itu termasuk diantara kebaikan. Ini artinya Rasulullah SAW dikata-katain aftar di caps lock sampai semua hurufnya huruf besar dan semua orang baca. Dimention satu-satu aftar, dibikin challenge-nya, namanya aftar challenge, sehingga semua orang posting dengan aftar challenge, pakai hashtag. Lalu Allah balikan kalimat itu kepada orang yang mengatakannya. Sehingga
orang-orang yang tadinya bilang Nabi abtar, terputuslah mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bahaya banget kan? Karena arti abtar artinya orang yang terputus, salah satunya. Dan ketika mereka dibalikin oleh Allah, kalianlah abtar. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang yang ngehead kamulah adalah orang yang abtar. Akhirnya berarti sejak saat itu mereka tidak akan dapat hidayah lagi selama-lamanya. Salah mereka sendiri. Itulah yang disebut dengan menzolimi diri sendiri, teman-teman. Allah gak pernah menzolimi hambanya. Tapi kita yang menzolimi diri kita, sehingga kita gak dapat hidayah. Lewat apa? Lewat komen-komen kita yang buruk terhadap diri sendiri. Sehingga As bin Wa'il, Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, and the gang, orang-orang yang selama ini mengabtar-abtarkan Nabi, mereka nggak dapat hidayah lagi. Termasuk Abu Lahab yang mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Kalimat celaka itu naik ke langit, kemudian turun ke bumi mencari Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu namanya aja bukan celaka, tapi Muhammad. Nabi Isa menyebutnya Ahmad, yang sangat terpuji, yang sangat mulia, yang sangat baik. Akhirnya karena kalimat celaka nggak layak untuk Nabi Muhammad, balik lagi kepada Abu Lahab dengan kalimat tabbat yada abi lahab wa tabb. Pakai tasydid lagi tuh, wa tabb, bukan wa tabb. Kita tidak membaca qalqalah di situ tanpa tasydid, tapi wa tabb. Kenapa pakai tasydid? Apa arti tasydid? Arti tasydid itu banget. Arti tasydid banget. Berarti kalau wa tabb celaka banget. Kalau watab saja celaka, tapi kalau watab celaka banget. Allah yang mengatakan itu kepada Abu Lahab, sehingga Abu Lahab sejak dia mengatakan Nabi tabban, maka sejak saat itu dia menjadi orang yang celaka. Kan rugi kan? Ini namanya menzolimi diri sendiri. Jadi bisa jadi hidayah itu susah masuk ke dalam hati kita karena lisan kita. Bisa jadi kita nggak bisa ngafal Quran, nggak bisa khusyuk sholat, nggak bisa dapat kebaikan dari ilmu karena kata-kata kita sendiri, karena ketikan-ketikan komen kita sendiri, yang kemudian kalimat itu balik atas diri kita sendiri. Hati-hati menjadi seorang syani'aka, atau menjadi orang yang badi. Apa arti badi? Orang yang ucapannya tidak baik. Makanya teman-teman, kadang-kadang kita tanpa kita sadari juga pernah jadi haters. Tanpa kita sadari juga kadang-kadang kita pernah jadi haters. Ke siapa? Bisa ke siapa aja. Bisa ke orang yang kita sakit hati. Ya mungkin dia pernah salah sama kita, tapi bukan berarti kita perlu menjadi haters untuk dia. Karena ketika kita jadi haters buat dia, yang rugi itu kita sendiri loh secara hikmah agama. Kalau secara logika manusia mungkin dia rugi karena terganggu. Tapi kalau dia sabar, dia diam, kita yang rugi loh. Kalau dia kepancing, dua-duanya rugi. Kalau dia diam, kita yang rugi sebagai haters. Makanya coba kita muhasabah diri. Berapa orang yang kita hate di sosial media, berapa orang yang kita nggak fair lagi menilai tentang dia. Sehingga ketika orang nanya tentang dia ke kita nggak menyebut kecuali keburukannya. Kenapa? Karena kita udah subjektif, udah nggak objektif. Kenapa bisa kayak gitu? Kita jadi hate sama dia. Kita nggak suka sama dia. Apapun yang dia lakukan buruk. Apapun yang dia lakukan salah, apapun yang dilakukan kurang, ada aja kesalahannya. Kenapa? Kalau kayak gitu berarti ada sesuatu di hati kita. Fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Obatnya tazkiyatun nufus. Obatnya adalah tazkiyatun nufus. Dimulai dengan istighfar, dimulai dengan meminta maaf, dimulai dengan ijtanibu katsiran minadh-dhon, banyak berprasangka baik. Cari alasan-alasan yang baik, iltamis li akhika alfa uzrin, cari untuk saudaramu 1000 alasan, mulai dari sana. Sehingga kita tidak menjadi haters buat siapapun. Jangan bawa sesuatu itu menjadi masalah pribadi. Saya gak benci sama orang di sosial media walaupun mereka mencela saya. Yang mencela ada aja. Dan mungkin saya bukan orang yang paling banyak dicela. Di sosial media itu ada yang followersnya sekian juta, setengahnya haters. Ada yang kayak gitu kan? Sampai ada yang bikin akun blok-blokan, misalnya save siapa, yang ini save siapa, saling save-savean gitu kan ya. Kayak ada masalah 2 orang, yang satu pro yang ini, yang satu lagi pro yang itu gitu kan. Akhirnya saling saut-sautan untuk nge-head. Saya mungkin bukan orang yang paling banyak di-head di sosial media, masih sedikit sekali dibandingkan beberapa ustadz yang lain. Dan ketika mereka nge-head saya dengan kalimat-kalimat yang buruk, saya sama sekali nggak pernah marah sama orangnya. Tapi kalau dia ngeliat agama,
dia mencela agama, dia mencela Rasulullah, kita wajib untuk menasihati dan marah. Tapi kita tidak boleh mencela. Kalau pribadi yang di-hate, sedih sih. Kalau pribadi yang dicela, sedih. Tapi nggak usah diladenin. Kenapa? Karena itu penggugur dosa. Obat itu kan kadang-kadang pahit ya. Karena itu penggugur dosa. Begitu dia bilang, sampai ada yang mengatakan, maaf Ustadz AN bintang-bintang. Ada yang ngomong gitu. Ada yang dulu ngomongnya ini adalah apa ANJ bintang-bintang neraka jahanam. Kan berat banget ya. Saya dituduh sebagai salah satu hewan yang paling najis dan berada di neraka jahanam. Gara-gara saya ngomong Nabi Musa itu preman. Maksud saya preman, orang Aceh kalau ngomong preman itu artinya jawara kalau di Bekasi. Cuman mungkin salah istilah lah ya, salah diksi, oke, saya ralat. Cuman bukan berarti saya jadi hewan di neraka jahanam. Tapi karena dia ngomongnya pribadi, saya diamin aja. Kenapa? Mudah-mudahan makin berat ujian komen, makin besar dosa saya yang digugurkan Allah SWT. Nggak mau saya balas, paling-paling di blok. Kenapa di blok? Ya biar dia nggak ngulangin lagi. Daripada kasihan kan dia ngulangin kesalahan yang sama sih. Atau di turn off komennya. Biar nggak saling berdebat. Karena kadang-kadang ada satu yang saya replay, akhirnya rame kan berundul di bawah tuh pada berdebat kan ya. Jadi kasihan, malah jadi memutuskan silaturahim di antara kita. Ya udah deh, di offin aja deh, biar kita nggak pada ribut dalam sosial media. Intinya jangan dibalas. Begitu kita balas, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak lagi terlibat untuk ngebelain kita, teman-teman. Kalau kita punya haters dan pengen dibelain Allah, caranya gimana? Contohnya Rasulullah SAW, abtar, dan sekalipun dibalas sama Nabi, lo yang abtar, enggak. Muhammad itu abtar, kamu yang abtar, enggak. Muhammad itu tabban, kamu yang tabban, enggak. Karena Nabi diam, akhirnya Allah yang belain beliau. Udah kayak gitu SOP-nya. Jadi kalau kita pengen dibelain Allah, diam, pasti Allah bela. Tapi begitu kita komen, kita reply, Allah nggak akan belain kita lagi. Itu tips supaya dibela sama Allah ketika kita di-hate orang lain. Itu penting banget. Ustadz, emang ada dalilnya? Yang tadi, satu. Yang kedua, kalau teman-teman baca cerita orang yang pernah di-hate juga, buat cewek, salah satunya Sayyidah Aisyah. Aisyah ini punya banyak haters, terutama orang Yahudi yang iri banget sama Aisyah. Tentang kecantikan Aisyah, kecerdasan Aisyah, kesolehan Aisyah, kedudukan Aisyah. Belum lagi mereka yang membenci sama Abu Bakar. Sehingga Aisyah ini banyak hatersnya. Salah satu adegan hatersnya Aisyah yang cukup fenomenal di Al-Quran adalah adegan berita hoax tentang Aisyah di surat An-Nur. Apa hoaxnya? Hoax itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut haditsul ifki atau buhtanun mubin. Bahasa kita tuh hoax. Apa hoax? Berita bohong. Haditsul ifki, cerita bohong. Apa hoaxnya? Hoaxnya Aisyah selingkuh dengan Safwan. Dan kalau kita baca cerita awalnya, itu agak unik tuh. Sebetulnya orang-orang munafik waktu itu bukan mau menuduh Aisyah selingkuh. Mereka cuma mancing dengan kalimat yang bersayap. Kalimatnya apa? Aisyah dan Safwan pulang berdua. Itu kan bersayap banget ya. Akan mudah orang salah paham, dan itulah model media. Aisyah, Safwan selingkuh, tanda tanya gitu. Jadi nggak bisa dituntut. Soalnya tanda tanya. Tapi orang yang baca kan nggak akan fokus dengan tanda tanyanya, fokus dengan kalimatnya. Itu gaya-gaya media munafik pada zaman itu. Aisyah, Safwan pulang berdua, viral. Yang ikut menyebarkannya di repost dengan caption yang baru, Aisyah, Safwan selingkuh, itu bukan orang munafik, orang mukmin. Makanya kalau teman-teman baca surat An-Nur, kisah yang 1 halaman penuh itu, ayat paling atas itu kalimatnya apa? Jangan kalian berpikir yang menyebarkan hoax itu orang lain, tetapi mereka adalah usbatun minkum, golongan kalian sendiri. Ternyata yang bisa kemakan hoax itu adalah orang yang beriman sendiri, termasuk saya juga. Saya juga pernah termakan hoax beberapa kali, kayak misalnya hoax tentang masalah komet. Kan saya pernah posting tuh, saya tertarik dengan tilawahnya sih. Buat saya karena pas saya nonton itu kayak nambah iman, saya merasa, wah ini harus di-share nih, siapa tahu dengan melihat postingan ini orang juga jadi nambah iman, saya dapat kebaikan. Saya share tentang apa? Tentang ada cahaya di langit di Amerika yang kelap-kelip kayak gitu, tapi bukan mercon di langit gitu, kayak ada awannya bagus banget. Terus captionnya tuh kayak
inilah keajaiban dari kebesaran Allah SWT, kayak komen gitu kan. Kemudian saya posting karena ada background tilawahnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Kayak berkesan gitu buat saya. Saya posting ulang nih, cari post. Terus ada yang komen, Ustaz itu bukan benda angkasa, tapi itu jenis roket yang baru, lagi uji coba. Terus kayak ada efeknya segala macam. Oh, ternyata salah. Saya langsung delete. Kemakan hoax. Untungnya bukan fitnah, lebih kepada hal yang mungkin belum teruji kebenarannya. Artinya, hoax ini bukan hanya disebarkan oleh orang munafik, teman-teman. Di zaman Rasulullah saja, yang ikut menyebarkan hoax itu usbatum minkum, orang beriman sendiri. Coba. Dan orang beriman ini adalah sahabat Nabi lah gitu, yang kelas imannya di atas rata-rata. Kenapa bisa kemakan hoax? Itulah bahayanya berita. Padahal waktu itu belum ada sosial media, masih dari mulut ke mulut. Apalagi sekarang udah ada sosial media, lebih gampang lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di surat An-Nur, hati-hati dengan berita yang kalian dengar. Ditegaskan lagi nanti di surat yang lain, kalau kalian mendengar berita dari sumber yang tidak terpercaya, dalam bahasa Al-Quran disebut fasik, maka fatabayyanu, maka carilah berita yang lebih jelas supaya kalian tidak salah paham dan seterusnya. Akhirnya tersebarlah hoax tentang Aisyah, bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Siapa Sofwan? Sofwan itu salah satu cowok idola kota Madinah, selebgram Madinah. 99% followersnya itu cewek, mirip dengan Hawariyun. Jadi followersnya tuh banyak ya cewek, karena saking kerennya Sofwan bin Mu'attal. Dia tuh kayak anak muda gitu, masih jomblo fisabilillah, dan kece gitu. Rambutnya ikal, sepundak, pokoknya reggae banget lah Sofwan ya. Soleh banget. Dan dia itu sangat menjaga kehormatan dirinya dan Aisyah, nggak ngelakuin apa-apa, cuman pulang berdua karena kondisinya darurat. Aisyah ketinggalan rombongan, Nabi lagi touring, berhenti di sebuah rest area. Terus Aisyah pergi ke toilet karena jatuh kalungnya, dia cari, nggak kasih tahu Nabi. Nabi lanjutin perjalanan. Akhirnya pas Aisyah balik ke tempat dia tadi berhenti, nggak ada Nabi, dia tunggu. Pasti kalau Nabi ngeluh nanti akan balik lagi. Cuman kan baliknya mungkin lama ya, ditungguin sampai ketiduran. Sofwan sebagai penyisir jalan di belakang melihat ada seorang cewek lagi tidur di batu. Sofwan tarajuk. Apa arti tarajuk? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada cewek tidur di atas batu. Aisyah pas dengar suara tarajuk langsung memperbaiki hijabnya. Kemudian Sofwan gak nanya sepatah kata pun kepada Aisyah. Gak ngomong, Aisyah nungguin saya. Enggak. Itu buat kita modus banget ya. Aisyah kenapa? Pura-pura ketinggalan ya? Enggak ada gitu sama sekali. Jadi Sofwan soleh dan soleha. Sofwan soleh, Aisyah soleh, soleha. Sofwan langsung naruh onta di sebelah Aisyah. Onta itu kalau sekarang itu kayak mobil SUV ya, mobil tinggi. Yang kalau naiknya tuh cewek harus agak susah ke atas dan bisa aja kesingkap roknya atau apa, kebentuk tubuhnya pas naik ke atas mobil SUV. Udah SUV double kabin lagi kan susah ya naiknya. Taruhlah onta di sebelah, kan mobil touring nih, taruh di sebelah Aisyah onta. Terus Sofwan kayak menjauh gitu. Sofwan gak mau ngeliat, dia menjauh. Kenapa? Dia gak mau ngeliat bentuk tubuh atau cara naiknya Aisyah ke atas onta, karena itu aurat. Sehingga Sofwan ini saking solehnya Sofwan ya, sesoleh ini aja bisa tersebar hoax. Dia menjauh beberapa menit setelah kira-kira Aisyah udah naik di atas double cabin tadi onta. Karena double cabin itu onta yang kayak gitu tuh. Ada onta yang cuma satu punuk, ada yang dua kan. Ini yang double cabinnya udah naik ke atas. Kan double cabin tuh bisa aja kan berdua kan. Tapi tidak, apa yang terjadi? Sofwan balik ke onta yang double cabin. Dia ambil tali kekang onta, dia jalan di depan Aisyah di atas onta. Kenapa nggak naik berdua aja? Bukankah itu double cabin? Satu di seat depan, satu lagi di rok belakang, kan bisa kan ya? Sesekali ngeliat ke kaca belakang gitu. Oh ketiduran. Atau nanya, Aisyah lapar nggak? Kita berhenti di situ ada fast food enak tuh. Atau di situ tuh ada warung Padang misalnya. Nggak basa-basi kan? Enggak. Jadi jalan aja berdua, nggak ada satu patah kata pun mereka bicara. Saking soleh-soleha. Qadarullahnya, pas mereka masuk kota Madinah, di depan gerbang kota Madinah itu orang Yahudi dan orang munafik itu lagi nongkrong. Tapi bukan nongkrong bareng UHA ya, nongkrong sendiri.
di depan kota Madinah. Karena salah satu hobinya orang Yahudi itu nongkrong di depan kota. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencari berita gosip-gosip yang up to date. Mereka tuh update banget dengan gosip. Sama kayak iblis update banget dengan gosip langit, orang Yahudi update banget dengan gosip bumi. Caranya mereka nongkrong di gerbang kota. Kemudian ketika Aisyah dan Sofwan datang, qadarullah mereka datang, orang Yahudi dan orang munafik, anak-anak mudanya itu lagi nongkrong. Lewatlah Aisyah dengan Sofwan, mereka yang tadi lagi ngobrol tiba-tiba diam. Akhirnya lewat nih Aisyah Sofwan. Udah lewat jauh, gue salah lihat gak sih? Itu Aisyah kan? Gue gak salah lihat kan? Iya Aisyah. Dan sebelahnya siapa? Sofwan. Wah bahaya nih, mulai gitu kan? Aisyah Sofwan pulang berdua. Viral. Aisyah Sofwan pulang berdua. Tapi yang nge-repost gak ngikut nge-repost captionnya, ganti caption. Yang di-repost cuma postingannya doang, cuman fotonya doang yang di-repost, tapi captionnya diganti. Aisyah dan Sofwan selingkuh. Habislah kota Madinah, berita yang paling menggegerkan langsung jadi trending topik, dibahas 7 hari 7 malam, digoreng di semua media mainstream. 7 hari 7 malam, sampai hampir tidak ada seorang pun sahabat yang tidak percaya dengan berita itu. Coba, hampir nggak ada yang nggak percaya. Hampir semua sahabat percaya dengan berita itu. Sahabat loh, sekelas Ali bin Abi Thalib, sekelas bapaknya sendiri yaitu Abu Bakar, sekelas Umar bin Khattab, yang senior-senior nih percaya. Kenapa? Karena yang nge-repostnya bukan lagi orang munafik, tapi orang beriman sendiri. Karena yang ikut menyebarkannya para ustadz sendiri, yang ikut menyebarkannya para dai sendiri, para aktivis sendiri, sahabat-sahabat sendiri. Di situ teman-teman ada satu adegan keren nih, biar kita nggak jadi haters di sosial media. Adegan Abu Ayyub dengan istrinya. Bukan Abu Ayyub, Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah. Jadi cerita waktu itu Abu Salamah pulang ke rumah, ngomong kepada Ummu Salamah, istriku, kamu udah dengar berita belum tentang Aisyah? Berita tentang apa? Kata